Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, dalam seri ke-151 serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Pada sesi ke-150, saya menyampaikan suatu pemikiran pentingnya patriotisme ekonomi. Dengan mengambil contoh, kalau patriotisme dimaknai sebagai semangat untuk menjadi pemenang di dunia global, masuk ke dalam tahap evolusi ekonomi global di mana kita menjadi pemenang, maka dapat dikatakan kemungkinan terjadinya kasus minyak goreng langka di negara penghasil crude palm oil atau CPO atau bahan baku minyak goreng terbesar di dunia, di negara luas kebun kelapa sawit terbesar di dunia, yang dikelola lebih dari setengahnya oleh korporasi skala besar, mungkin kecil sekali kemungkinan terjadinya. Faham Adam Smith yang saya jadikan sebagai penjelas mengapa terjadi kelangkaan minyak goreng yang disebabkan oleh sifat dan sikap kurangnya karakter patriotisme yang dimiliki oleh kaum pedagang, kaum industriawan, yang bisa bahkan bertentangan dengan kepentingan publik, merupakan penjelasan perlunya kesadaran bersama demi kemajuan bersama, sehingga nanti lahir champion, lokal champion yang punya reputasi pemenang global. Nah, oleh karena itulah untuk sesi 151 ini saya akan melanjutkan sisi lain dari dimensi ekonomi yang jarang dikemukakan atau bahkan dianggap tidak penting lagi, yaitu patriotisme ekonomi. Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-151 ini saya akan mengangkat isu pupuk, yang mana isu kelangkaan pupuk ini sudah demikian pentingnya dan sudah demikian banyak disuarakan baik oleh perwakilan para petani maupun para pemikir di bidang ini, termasuk saya sendiri pernah mengangkat beberapa topik mengenai pupuk ini dalam sesi serial pembangunan sebagai pemerdekaan sebelumnya, dan saya ingin angkat kembali ya pada kesempatan ini mengingat betapa pentingnya isu pupuk ini. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan utama dan memerlukan jawaban dengan cepat, yaitu apakah tidak ada kesempatan lain, opportunity lain untuk menghasilkan kondisi yang mana tidak lagi Indonesia dihadapkan pada kelangkaan pupuk, sehingga bukan hanya para petani merasa berkurang kesempatan ekonominya, ya, berkurang akses terhadap pupuk, ya, tetapi juga memperbaiki lingkungan hidup dan sekaligus meningkatkan
daya saing ekonomi nasional. Oleh karena itu pertanyaan pertamanya adalah, apakah inovasi pupuk seperti N, P, dan K sebagaimana yang menjadi sumber kelangkaan sekarang ini merupakan inovasi yang tidak ada lagi alternatif lainnya? Kalau jawabannya tidak ada alternatif lainnya, maka ini bukan masalah. Per definisi, adanya suatu masalah adalah salah satunya terdapat dua alternatif atau lebih untuk menyelesaikan masalah perpupukan ini, tetapi kita belum tahu, belum pasti yang alternatif mana yang terbaik. Itulah masalah. Kalau tidak ada lagi alternatif, maka itu bukan masalah. Nah, Menteri Pertanian Nigeria sudah mengatakan bahwa pupuk NPK 15-15-15 meracuni tanah. Di Nigeria lahir presidensial inisiatif untuk mengembangkan pupuk yang layak, yang murah tetapi sehat untuk tanah dan terjangkau oleh para petani. Dan target 2023 di Nigeria tidak ada lagi impor pupuk. Jalan keluarnya apa? Mengubah formula 15-15-15, ya, tentu akan bervariasi menurut kebutuhan pupuk, kebutuhan tanaman dan tanah, maksud saya, karena Nigeria keluar dengan solusi pengembangan NPK blending. Kasus NPK blending ini sudah menjadi penggunaan pupuk yang umum di Amerika Serikat, di Jepang, di negara-negara lain, termasuk di Eropa. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian ada alternatif untuk menyelesaikan masalah pemupukan ini, walaupun kandungannya masih sama elemennya, dengan dosis yang berbeda-beda, yaitu strategi menghasilkan pupuk blending. Kemudian, dunia sains dan teknologi ya, sudah berkembang demikian pesat, terutama di bidang bioteknologi. Dengan bioteknologi, ya, maka NPK disubstitusi oleh mikroorganisme. Kita tahu persis bahwa kehidupan ini diatur oleh mikroorganisme. Jumlah mikroorganisme di dalam tubuh kita lebih banyak dari jumlah sel tubuh kita. Kalau misalnya sekedar NPK, irigasi, dan bibit unggul, maka dengan mudah gurun pasir bisa kita tanami jadi lahan-lahan pertanian. Tetapi di sana tidak ada cukup banyak mikroorganisme akibat sangat rendahnya C-organik di sana. Per definisi, kesuburan tanah itu diukur oleh C-organik. Sebagian besar tanah kita sudah berada pada posisi C-organik di bawah atau sama dengan 2%, bahkan sudah lebih rendah dari itu. Dan ukuran tanah gurun, C-organiknya kurang lebih di bawah 1%. Artinya apa? Artinya dipandang dari sudut sains, ilmu tanah, ilmu agronomi katakanlah, ya, yang perlu kita prioritaskan adalah mikroba
dan seorganik. NPK akan mengikuti karena esensi dari kesuburan tanah ada dalam seorganik dan mikroorganisme. Inilah bidang kerja kawan-kawan yang bergerak di bidang bioteknologi. Oleh karena itu, ada dua isu penting untuk menyelesaikan kelangkaan pupuk di Indonesia ini. Yang pertama adalah perubahan dari teknologi compound yang mahal, yang tidak fleksibel, untuk masuk ke dalam teknologi blending. Kalau dihitung dengan jumlah kabupaten bisa. Jumlah kabupaten ada berapa? Katakanlah di Indonesia ini masuk per kabupaten ada pupuk blending. Satu lagi peran bioteknologi. Jadi kedua ini menurut beberapa teman di bidang pupuk ini bisa disinergiskan, yaitu antara blending dengan organik atau hayati. Biayanya jauh lebih rendah daripada subsidi 30 triliun per tahun katakanlah untuk membangun infrastruktur di bidang pemupukan ini. Tentu saja diperlukan elemen-elemen lainnya seperti penyuluhan, pendidikan, desain, banyak sekali, tetapi ini adalah pendekatan inovasi, bukan melalui pendekatan administratif, pendekatan regulatif, tidak boleh pupuk pindah ke sini dan sebagainya seperti itu, tetapi dengan pendekatan inovatif. Semua persoalan solusinya ada dalam kemampuan kita berinovasi. Banyak penghalang di Indonesia ini yang saya tahu di bidang pemupukan, menghalangi proses-proses inovasi. Nanti akan saya jelaskan pada sesi ke-152 apa kira-kira yang menjadi penghalang inovasi di bidang perpupukan ini sehingga kita menghadapi kelangkaan. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.